Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan perekonomian Indonesia kali ini akan membahas permasalahan pertanian di Indonesia. Pendahuluan. Menurut Hadi Saputro, pertanian diartikan sebagai setiap campur tangan tenaga manusia dalam perkembangan tanam tanaman maupun hewan agar diperoleh manfaat yang lebih baik daripada tanpa campur tangan tenaga manusia. Kemudian, usaha tani merupakan proses produksi tanaman dan hewan yang dikelola oleh petani tersebut dapat berlangsung apabila terdapat lahan yang luas. Lahan tersebutlah yang dinamakan usaha tani. Usaha tani sebagai perusahaan adalah petani dalam mengelola atau mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan menggunakan prinsip perusahaan, yang artinya dia mempertimbangkan berbagai kombinasi input yang diberikan agar bisa menghasilkan output sesuai dengan tujuan secara efisien dan efektif. Struktur pertanian berdasarkan ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi pertanian dalam arti luas dan arti sempit. Berdasarkan cara pengusahaannya dapat dibedakan menjadi pertanian rakyat dan pertanian perusahaan besar. Berdasarkan lokasi, ada pertanian Jawa dan luar Jawa. Pertanian dalam arti sempit meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi selain pertanian dalam arti sempit juga termasuk perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian rakyat adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh keluarga petani. Cirinya adalah yang pertama, tidak jelas pemisahan kegiatan keluarga dengan kegiatan perusahaan. Yang kedua, tenaga keluarga tidak diperhitungkan sebagai biaya. Tiga, skala usahanya relatif kecil. Kemudian ada pertanian perusahaan besar, biasanya dilakukan pengelolaan secara lebih profesional, jelas struktur organisasinya, dan memiliki bentuk badan usaha formal. Ada lagi pertanian di Jawa, biasanya lahannya subur, lebih intensif, skalanya lebih kecil, lebih dominan tanaman pangan dan tanaman semusim. Sedangkan pertanian di luar Jawa biasanya kurang subur, kurang intensif, skalanya lebih besar, lebih dominan tanaman perkebunan dan tanaman keras. Agribisnis adalah bisnis atau usaha komersial di bidang pertanian dalam arti luas, mulai dari pengadaan dan distribusi sarana produksi pertanian dan alat-alat serta mesin pertanian, usaha tani, pengolahan hasil pertanian menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi, pemasaran hasil-hasil pertanian dan olahannya, serta kegiatan penunjang seperti perkreditan, asuransi, dan konsultasi. Kemudian ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian ilmu pertanian yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam pertanian, atau bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Kemudian secara lebih rinci, ekonomi pertanian mempelajari masalah ekonomi produksi pertanian, masalah ekonomi konsumsi, dan pemasaran hasil pertanian, manajemen usaha tani dan agribisnis, masalah kebijakan pertanian, masalah pembangunan pertanian, dan lain-lain. Peranan pertanian dalam perekonomian Indonesia. Ada beberapa peranan yang paling dominan dalam perekonomian Indonesia, antara lain penduduk yang bekerja di sektor pertanian, pendapatan nasional, produksi pangan domestik sebagai penghasil devisa, memberi pasokan kepada industri pertanian, dan sebagai pasar industri.
Kebijakan yang pertama mendorong pembangunan pertanian dalam sistem agribisnis yang berkelanjutan. Kedua, meningkatkan daya saing, nilai tambah dan bisnis pertanian. Tiga, mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi. Empat, mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian. 5. Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumber daya dan pelayanan. Program yang pertama ada peningkatan daya saing, nilai tambah dan bisnis pertanian. Kedua, peningkatan layanan dan posisi tawar petani dan pelaku agribisnis. 3. Pengembangan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan daerah. 4. Pemantapan ketahanan pangan. 5. Pelestarian sumber daya pertanian. Dari program yang disebutkan tadi, berikut kita bahas terkait peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing di sini antara lain yang pertama penyusunan peta perwilayahan komoditas. Kedua, meningkatkan produktivitas dan diversifikasi usaha pertanian. 3. Mengembangkan teknologi agribisnis spesifik lokasi. 4. Penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. 5. Meningkatkan mutu produk usaha tani. Dan yang keenam, meningkatkan usaha-usaha agribisnis orientasi pasar global. Peningkatan nilai tambah dan bisnis pertanian antara lain adalah yang pertama, mengembangkan usaha industri hulu. Kedua, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Ketiga, promosi produk unggulan komoditas primer maupun olahan ke pasar internasional. 4. Mengembangkan pusat-pusat pasar agribisnis. 5. Pengembangan kerjasama dan perdagangan antar regional maupun internasional. Dan yang keenam, mengembangkan biofarmaka. Kemudian ada peningkatan layanan. Di sini disebutkan yang pertama memantapkan kelembagaan petani. 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis baik dalam usaha tani maupun agroindustri. 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap inovasi teknologi, perkreditan, sarana produksi maupun informasi pasar. 4. Pengembangan teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. 5. Meningkatkan jalinan kerjasama kelompok tani dengan pengusaha yang saling menguntungkan. 6. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat atau petani dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. 7. Pengembangan pusat layanan teknologi agribisnis. 8. Pengembangan pusat layanan perkreditan dan sarana produksi agribisnis. 9. Meningkatkan koordinasi pembangunan agribisnis dengan pembangunan wilayah. 10. Meningkatkan dan mengembangkan dukungan infrastruktur pendukung dari sektor non-pertanian. 11. Pengembangan pola kemitraan usaha di bidang pertanian. Dan yang terakhir, pengembangan pola kontrak farming. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan daerah. Di sini yang pertama adalah mengembangkan kawasan-kawasan komoditas unggulan di setiap wilayah. Kedua, pengembangan agroindustri di kawasan sentra produksi. Ketiga, meningkatkan investasi agribisnis pada setiap wilayah. 4. Mengembangkan agropolitan. 5. Mengembangkan agrowisata. Dan yang terakhir, mengembangkan urban agrikultur. Pelestarian sumber daya pertanian. Yang pertama, penataan dan pemantapan tata ruang untuk mengurangi laju konversi lahan produktif. 2. Rehabilitasi, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur produksi pertanian. 3. Konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan air pada daerah aliran sungai. 4. Sumber daya lahan dan air pada daerah aliran sungai. 5. Bimbingan teknis sistem produksi pertanian. 6. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan. 7. Mengembangkan sistem pertanian tanaman sela. 8. Membina kelompok pemakai air. 9. Melakukan perbaikan dan meningkatkan jaringan pengairan. 10. Mengembangkan pola kemitraan petani dengan perhutani dalam usaha tani berkelanjutan.
11. Pemberdayaan ekonomi petani pada daerah kawasan hutan melalui pengembangan usaha-usaha non-farming. Faktor produksi pertanian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi pertanian, antara lain yang pertama, tanah. Kontribusi tanah pada produksi dipengaruhi oleh luas dan kesuburan. Kesuburan dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia tanah. Sebagai modal, tanah mempunyai karakteristik antara lain jumlah tidak dapat ditambah, tanah merupakan modal tidak bergerak dan tidak memerlukan penyusutan. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja. Pengaruhnya adalah mempengaruhi jumlah dan kualitas serta pengalaman berdasar sumbernya dibagi menjadi tenaga keluarga dan luar keluarga. Kemudian yang ketiga ada modal, berupa barang atau uang yang bersama dengan faktor produksi lain menghasilkan barang baru. Dan yang keempat ada manajemen, adalah ilmu dan seni untuk mengelola suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Yang kelima, masalah tanah garapan. Hubungannya petani dengan lahannya, kemudian ada pengaruh status petani terhadap kinerja usaha tani. Ada perpecahan pemencaran tanah garapan, kemudian harga tanah, kemudian faktor produksi yang berikutnya adalah masalah pengangguran dan ketenagaan kerja. Dan yang ketujuh yaitu masalah kredit. Kredit di sini adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasar persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Kemudian mengapa petani perlu kredit? Yang pertama di sini adalah membiayai usaha taninya, kedua membiayai pemasarannya, ketiga pembiayaan untuk konsumsi, dan yang terakhir pembiayaan untuk kegiatan sosial. Permintaan dan penawaran hasil pertanian. Yang pertama, permintaan hasil pertanian merupakan hubungan antara jumlah barang hasil pertanian yang akan dan mau dibeli oleh konsumen dan harga hasil pertanian tersebut. Kemudian yang kedua, penawaran hasil pertanian adalah suatu hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang. Ketiga, keseimbangan pasar dan perubahan harga. Keseimbangan pasar terjadi bila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dalam keseimbangan terdapat harga dan jumlah barang keseimbangan. Kemudian yang keempat ada margin pemasaran, permintaan turunan dan penawaran turunan. Margin pemasaran di sini adalah perbedaan antara harga eceran dengan harga di tingkat petani. Kebijakan pertanian. Sering disebut pula politik pertanian, yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah untuk masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan ekonomi petani, dan kehidupan pedesaan. Di sini antara lain adalah kebijakan harga. Yang pertama adalah harga dasar, kemudian ada harga atap, ketiga tarif bea masuk. Berikutnya ada buffer stock, pajak ekspor, pembatasan produksi, dan yang terakhir adalah pembayaran langsung. Penyebab krisis pangan. Ada beberapa penyebab yang menjadikan pangan dapat mengalami sebuah krisis. Antara lain, yang pertama adalah pertambahan penduduk, kerusakan lingkungan, konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, tingginya harga bahan bakar fosil, kemudian perubahan pola konsumsi, pemanasan global dan perubahan iklim.
kebijakan lembaga keuangan internasional dan negara maju. Pemantapan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting bagi negara kita. Untuk itu perlu diadakan semacam pemantapan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita. Yang pertama adalah meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. Kedua, pengembangan sumber pangan alternatif lokal. Tiga, meningkatkan akses pangan khususnya pada kelompok masyarakat rawan pangan. Empat, percepatan diversifikasi konsumsi pangan non-beras. 5. Stabilisasi harga pangan. 6. Penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat. 7. Pengembangan teknologi pengolahan pangan tradisional. Dan yang terakhir, pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Program peningkatan ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Programnya meliputi yang pertama, pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri. Kemudian peningkatan distribusi pangan. Ketiga, peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil. 4. Diversifikasi pangan. Dan yang terakhir, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Program peningkatan kesejahteraan petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Program ini adalah yang pertama, revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang kedua, penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. 3. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian. 4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian. 5. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil. Dan 6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.